Nah, 18 bulan apakah penuh? Mungkin setelah 2/3 menjalani masa hukuman ada yang namanya bersyarat, bebas bersyarat, atau dia kemudian tidak lagi menjalani hukuman setelah 2/3 dari masa. Tapi kalau kondisinya buruk, dia bisa menjalani masa hukuman secara full, secara penuh. Kebebasan bersyarat, ada yang namanya juga dapat remisi. Ketika dia harus dihukum, dia patuh sama hukum. Dan itu dijalankan oleh dia. Termasuk juga orang yang gentle, Rasman ini. Rasman datang ke Mahkamah Agung, minta maaf atas kegaduhan yang dia buat pada waktu sidang-sidang yang berjalan di pengadilan negeri. Kan, tentu ada kegembiraan dari Hotman Paris, ada wilayah-wilayah kelegaan, kehebatan, wilayah kekuatan yang dia miliki. Tapi sebaiknya pengacara itu mendamaikan, membuat posisi wibawa tinggi, hukumnya jadi bagus, kan itu tujuannya kan. Oke Bang, sedikit sahabat dari teman yang sempat viral yaitu Dr. Rasman Ularik Nasution akhirnya dijemput terkait PK-nya tidak dikabulkan, dan dengan ditunggu-tunggu akhirnya kemarin jaksaan sudah menetapkan dia limpahkan ke Cipinang. Nah, itu gimana? Ya, jadi Rasman ini kan sudah diputus bersalah, dihukum 1,5 tahun, begitu 18 bulan dia sudah diputus begitu. Dia mengajukan peninjauan kembali, tapi peninjauan kembali itu kan belum ada putusan, tapi kasasi sudah inkrah. Jadi begini, peninjauan kembali itu tidak menghalangi jalannya eksekusi putusan inkrah. Jadi Rasman ini memang ketika sudah diputus inkrah dan pihak kejaksaan sudah dapat risalah putusan kasasinya, kejaksaan itu harus melakukan eksekusi real terhadap Rasman untuk menjalani hukuman yang sudah diputus. Nah, itu sudah berjalan, memang pakemnya begitu. Jadi prosedurnya begitu. Jadi kejaksaan kemudian menjemput Rasman, atau Rasman dipanggil datang sendiri ke wilayah kejaksaan untuk kemudian dia dihadapkan ke kejaksaan untuk dieksekusi. Eksekusi ini tentunya penyerahan pihak Rasman untuk menjalani masa pembinaan atau masa pemenjaraan di wilayah lapas lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini kan di Cipinang. Jadi hari Kamis kemarin itu Rasman sudah dibawa oleh pihak jaksa ke wilayah lapas, serah terima di sana, dan kemudian Rasman pada Kamis sore atau Kamis malam sudah menjalani hukuman gitu untuk jangka waktu 18 bulan. Nah, 18 bulan apakah penuh? Nah, itu tergantung dari kondit Rasman nanti di wilayah lapas. Kalau konditnya baik, dia mengikuti pembinaan secara baik, mungkin setelah 2/3 menjalani masa hukuman ada yang namanya bersyarat, bebas bersyarat, atau dia kemudian tidak lagi menjalani hukuman setelah 2/3 dari masa hukuman dia jalankan gitu. Tapi kalau kondisinya buruk, dia bisa menjalani masa hukuman secara full, secara penuh selama 18 bulan. Nah, kita berharap Rasman ini memang kondisinya sekarang kan sudah baik dia kan. Nah, kita berharap di wilayah pembinaan di lapas kondisinya tambah baik lagi sehingga dia tidak harus menjalani hukuman secara penuh gitu. Jadi ada yang namanya kebebasan bersyarat, ada yang namanya juga dapat remisi kalau ada gitu. Tapi apa melihat itu biasanya orang kalau namanya udah divonis hukuman dan inkrah, ya kan, dalam proses sudah berkewenangan kejaksaan untuk melimpahkan tersangka atau terdakwa untuk ditahan lah bahasanya, itu biasanya dikasih surat. Ya, surat panggilan dulu, panggilan eksekusi namanya, surat pemanggilan untuk eksekusi. Jadi Rasman tentunya sudah diberikan surat panggilan untuk eksekusi. Nah, surat itu tentunya sampai juga ke keluarga kan, jadi mereka semua sudah tahu. Dengan Rasman hadir di kejaksaan dan dia hadir di wilayah lapas Cipinang, tentunya dia patuh secara hukum mengikuti prosedur itu. Jadi Rasman mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh hukum, begitu. Jadi kita anggap Rasman ini patuh pada hukum sekarang ini, dan memang itu sudah pernah Rasman sampaikan juga dalam pernyataannya kan, ketika dia harus dihukum dia patuh sama hukum, dan itu dijalankan oleh dia. Termasuk juga orang yang gentle, Rasman ini gitu. Tapi itu dijemput Bang bahasa konotasi. Nah, itu tentunya sudah ada koordinasi
Bisa Rasman yang datang ke kejaksaan, habis itu jaksa bersama Rasman berangkat ke lapas gitu. Bang, ini kan masih dikatakan konteks dari pro kontranya dia juga tuh pasal yang dikenakan sebagai advokat saat itu mendampingi Iklim Hakim. Iklim Hakim saat ini juga belum ada sorotan bahwa dia ditahan atau tidak. Dia sudah ditahan, Iklim Hakim sudah menjalani proses hukum. Rasman juga sekarang menjalani proses hukum. Nah, kita tidak akan berbicara tentang material substansi lagi, karena hukum sudah menyatakan dia bersalah, sudah hukum menyatakan dia kemudian diputus bersalah, harus menjalani hukuman. Jadi udah sampai ke taraf sana formalnya. Nah, substansinya nggak bisa lagi kita utak-atik gitu. Kita anggap memang hakim sudah memutus demikian gitu. Tapi kan dengan dia kedatang ke Mahkamah Agung, terakhir kali detik-detik sebelum dia Rasman datang ke Mahkamah Agung minta maaf. Mahkamah Agung. Iya, dia minta maaf atas kegaduhan yang dia buat pada waktu sidang-sidang yang berjalan di Pengadilan Negeri kan. Jadi dia minta maaf, terutama dia minta maaf dalam kaitannya dengan kegaduhan, dan yang kedua dalam kaitannya dengan dia punya izin advokatnya dibekukan. Jadi dia minta maaf untuk itu, supaya kalau bisa izinnya diterbitkan kembali gitu. Tapi ngaruh sih Bang dengan proses itu, walaupun dia saat ini memang dibekukan, akhirnya dia juga ditahan, itu nggak ada ngaruh Bang? Ya, nggak ada kaitannya. Itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi punya nilai paralel gitu, kebersamaan secara bersamaan dia minta maaf supaya izin dibekukan, secara bersamaan dia kemudian dihukum, di penjara, dimasukkan ke lapas bersamaan. Jadi kita tunggu kisah tentang Rasman ini setelah 1 tahun ke depan gitu, karena ketika dia di lapas nggak ada yang bisa mencari tahu dia bagaimana hidupnya, bagaimana keadaannya. Tapi percayalah, kalau Rasman di lapas itu kondisi dia makin baik-baik saja. Tapi kita nggak akan mendengar cerita-cerita tentang Rasman atau dia bagaimana berbicara di wilayah publik, karena dia sedang ditahan atau sedang mengikuti masa penjara begitu. Tapi ini juga jadi sorotan yang melaporkan dan akhirnya jadi tersangka, terdakwa dan ya, yang melaporkan kan Hotman Paris. Hotman Paris juga sudah menyatakan demikian, Rasman ditahan. Tentu ada kegembiraan dari Hotman Paris, ada wilayah-wilayah kelegaan, kehebatan, wilayah kekuatan yang dia miliki kan, dia sampaikan kepada publik, itu biasa aja. Tapi memang sebagai dikatakan sejawat lah, disayangkan ya sih Bang dengan banyak. Ya, kita menyayangkan banyak lawyer berantem ya, antar pengacara berantem. Tapi kalau mereka nggak berantem, kadang-kadang mereka kayaknya bukan pengacara kalau nggak berantem kan. Tapi sebaiknya pengacara itu mendamaikan, membuat posisi wibawa tinggi, hukumnya jadi bagus kan, itu tujuannya kan penegak hukum kan. Kalau ini kan kadang-kadang saling menjatuhkan begitu. Oke.